Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengendalian risiko. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2, pengendalian sistem kesehatan dan keselamatan kerja. Analisis risiko, potensi bahaya, segala sesuatu termasuk situasi atas tindakan yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, kerusakan atau gangguan lainnya yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Kategori potensi bahaya. Yang pertama ada bahan berbahaya, udara bertekanan, udara panas, kelistrikan, mekanik, radiasi, mikrobiologi, gravitasi dan akselerasi, kebisingan dan vibrasi, ergonomi, lingkungan kerja, potensi bahaya yang berhubungan dengan kualitas produk dan jasa, proses produksi, properti, image pabrik, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenis bahaya. Jenis bahaya ada 5. Yang pertama bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya kimiawi, bahaya fisik, bahaya biologis. Kemudian sumber bahaya dari mana aja sih? Yang pertama itu ada dari bahan-bahan eksplosif, dari bahan-bahan yang mengoksidasi kayak oksigen. Semakin kaya oksigennya maka tingkat risiko kebakaran juga akan semakin tinggi. Kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar. Makin rendah titik bakarnya makin berbahaya. Kemudian bahan-bahan beracun, kemudian bahan korosif, asam, alkali atau bahan lain penyebab kebakaran pada kulit yang tersentuh. Kemudian bahan-bahan radioaktif, isotop-isotop radioaktif dan semua persenyawaan yang mengandung bahan radioaktif. Kemudian ada identifikasi bahaya. Teknik komprehensif untuk mengetahui potensi bahaya dari suatu bahan, alat, atau sistem. Identifikasi terhadap kondisi dan kejadian yang berpotensi, kemudian identifikasi terhadap jenis kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi. Kemudian teknik-teknik identifikasi bahaya. Yang pertama itu ada teknik pasif, mengenali bahaya dengan mengalami langsung. Kemudian teknik semi proaktif, belajar dari pengalaman orang lain. Tidak semua bahaya telah diketahui, tidak semua kejadian dilaporkan atau diinformasikan ke pihak lain. Kecelakaan telah terjadi yang berarti tetap menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga ada teknik proaktif, mencari bahaya sebelum menimbulkan kerugian. Bersifat preventif, bersifat peningkatan berkelanjutan, upaya perbaikan, meningkatkan kepedulian, dan mencegah pemborosan yang tidak diinginkan. Kemudian kegiatan identifikasi sumber bahaya. Yang pertama ada wawancara, konsultasi, informasi ahli. Kemudian pemeriksaan fisik, lingkungan kerja, dan instruksi kerja yang dibuat oleh pabrik. Kemudian ada evaluasi catatan insiden atau hasil inspeksi terdahulu. Di antaranya benda yang menjadi sumber kecelakaan, kemudian ada jenis kecelakaan yang terjadi, kemudian ada kondisi yang tidak aman yang menimbulkan insiden, kemudian ada bagian tubuh yang cedera, ada unit yang sering ditemukan penyimpangan pada catatan inspeksi terdahulu, kemudian jenis penyimpangan yang telah ditemukan dari hasil inspeksi terdahulu, kemudian daerah kritis yang sering terlepas dari pengawasan supervisor, kemudian sistem formal analisa bahaya, misalnya hazard dan HAZOP. HAZOP itu apa sih? HAZOP itu adalah Hazard and Operability Study atau dikenal sebagai analisis HAZOP. Analisis HAZOP ini adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Metodenya adalah penyusunan metodenya adalah yang pertama adalah proses HAZOP yang dikembangkan untuk menilai sistem proses dan pabrik. Kemudian human HAZOP lebih fokus pada kesalahan manusia daripada kegagalan teknik. Kemudian ada prosedur HAZOP meninjau kembali urutan operasi dan cara kerja yang biasanya dinyatakan sebagai operasi pembelajaran SAFOP
safe. Kemudian software HAZOP mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam pengembangan perangkat lunak. Pengendalian risiko. Pendekatan long term gain, yaitu pengendalian berorientasi jangka panjang dan bersifat permanen. Kemudian ada short term gain, yaitu pengendalian berorientasi jangka pendek dan sifatnya temporari atau sementara. Hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada elimination, substitution, engineering control, administrative control, kemudian yang terakhir ada personal protective equipment atau yang biasa kita kenal dengan APD. Pengendalian risiko, ada bahaya, ada risiko. Semua bisa dikontrol menggunakan dengan cara eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, kemudian APD. Langkah-langkah pengendalian sumber bahaya. Peraturan perundangan, standarisasi, inspeksi, riset teknis, medis, psikologis, dan statistik. Kemudian budaya dan motivasi karyawan tim. Kemudian ada pendidikan pelatihan dan persuasi. Kemudian ada asuransi, implementasi, supervisi, kontrol pekerjaan. Kemudian secara teknis ada eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi, maintenance. Secara administratif ada labeling, pemeriksaan kesehatan, rotasi kerja, housekeeping atau 5S, sanitasi yang bersih, dan penyediaan fasilitas kesehatan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.